Halo Ega, selamat sore. Sore Kak. Halo, Halo. halo. Dengaran suaraku? Kenapa? Dengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oke, gimana kabarnya? Baiklah. Hujan nggak? Mhm. Hujan aja. eh Tadi pagi sih. Pagi dong, ini malah barusan hujan kan. Terus aku sekarang lemes. Kenapa lah? Menunggu buka puasa. Hmm, Sorry. Nggak apa-apa. Aku nggak tertarik. Aku jam segini tuh nggak pingin apa-apa, tapi emang lemes aja. Kalau Lupa, siang tadi lupa, kayak, lupa, lupa. kalau siang tadi mungkin beda cerita ya. Tapi jam segini tuh udah nggak pingin makan minum, tapi emang lemes aja. Oh, bisa gitu ya, baru tahu. Iya, jadi emang pik-pik capeknya itu jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, itu tuh berat-beratnya. Habis itu nggak ada rasa lapar haus, tapi ya itu lemes. Hmm, Gak pernah cobain sih. Nyoba aja, Za. Sekalian itu intermittent fasting atau enggak autofagging. Autofagging. Apa ya? Autofag. Jadi ya setidaknya kayak kan puasa kan di dalam medis kan membunuh, bukan membunuh sih. Memperbaiki imun. Nah, coba aja puasa. Tapi Shit. iya, kalau nggak kuat minum, tapi nggak makan berapa jam gitu. Tapi ya gitu. Hmm. Tapi kalau minum doang masih enak ya. Tapi ya kalau makan nggak makan doang masih enak. Tapi kalau nggak makan sama minum mungkin kalau awal-awal pusing sih. Kayaknya iya deh. Tapi challenge sih, coba aja. Sekaligus kayak bikin bahkan badan lebih seger. Tapi ya itu awal-awal mesti linglung aku hari pertama kedua aja kayak karena udah lama nggak puasa kan kayak menarik ya gitu. Tapi lama-lama Hmm. enak sih ke badan. Walaupun nanti jam 10 atas lemes lagi. Oke. Jadi oke, Penasaran. menasa coba aja. Kan di kayaknya Kristen atau Katolik ada puasa nggak sih ya? Kalau Katolik Tapi iya ada. Katolik ya temanku dulu Katolik pas Paskah atau pas Natal gitu puasa. Tapi puasanya kayaknya 24 jam nggak sih? Gak tahu Ah, ya. ah, ya kayak Yang ku dari dengar sih dari teman-temanku, di Katolik adanya pantang. pantang nggak boleh makan. Iya, dia cuman nggak boleh makan apa yang dia gitu. Oh, Tapi kalau puasa nggak tahu. iya. Tapi aku pernah dengar mereka puasa gitu. Tapi aku nggak tahu ya. Itu tuh puasanya jam berapa sampai berapa, terus nggak boleh apa gitu nggak tahu. Oke, Hmm. hari ini kita akan kelas dan kelas hari ini tuh nggak ada coding, lebih banyak bahas tentang ini dia cara membuat presentasi sama gimana nanti presentasi ke investor. Nah, ntar nih, ayo fokus deh, fokus, fokus, fokus. Nah, ini aku buat diriku fokus dulu. Sore-sore ini jam-jam kritis. Oke, Slow pitching. down aja. Oke, pitching investor. Bahkan kemarin Jumat aku ganti jadwal kelas ke siang. Maraton dari jam 2 1:30 sampai jam 6. Itu rasanya mantap sekali. Pitching presentasi pada investor, diskusi mempersiapkan pitching. Hari ini Anda akan mempresentasikan produk Anda kepada investor. Ini sebenarnya ingat tahapan utama persiapan pitching. Tapi ini menurutku lebih ke soft skill, hard skill atau soft skill? Ya, soft skill sih jatuhnya. Walaupun ada yang dibahas di sini hard skillnya, yaitu membuat presentasi dan gimana cara ngomong. Pada akhirnya juga nanti soft skill yang presentasi juga bakal yang menentukan. Karena gimana orang bisa menjual. Nah, di sini akan ada beberapa tahap hard skillnya buat setidaknya amunisi buat pitching atau enggak ini akan bermanfaat juga buat nanti pitching di sekolah saat kuliah juga bisa atau enggak kalau ikut lomba-lomba juga. Walaupun ini kurang menarik sih menurutku caranya. Tapi ya mungkin akan kita mendapatkan beberapa hal yang menarik juga. Ya, tahapan bersama pitching, tahapan menghasilkan ide,
Ya, sebenarnya yang ide ini kayak ya ide kemarin sih, yang tentang buat hipotesis, membuat pertanyaan, dan diawali dengan tujuan dulu, kemudian membuat pertanyaan, habis itu membuat hipotesis, dan menentukan ruang lingkup juga. Jadi ini idenya menurutku nggak satu kata, tapi emang sedikit kompleks, komprehensif gitu. Jadi dia punya beberapa layer dari tujuan, hipotesis, kemudian menentukan ruang lingkup penerapan data yang diperoleh dan target audience. Jadi dia harus memetakan idenya ini untuk siapa, untuk apa, memecahkan masalah atau tidak, dan apakah ini menarik untuk audiens pada akhirnya. Kemudian tahapan visualisasi hasil yang diperoleh. Jadi eh, pada akhirnya juga di presentasi itu nggak boleh kebanyakan tulisan, harus ada visualisasi gambar dan harus bisa ditangkap dalam hitungan detik. Maka visualisasi itu penting. Kemudian tahap persiapan presentasi dan pitching presentasi ini ide produk kepada investor. Nah, tahap terakhir nanti presentasi ke investor. Apa itu pitchingnya? Pitching adalah konsep menjual produk yang dimana itu berlangsung cuma 2 sampai 3 menit. Jadi pitching itu luas dalam budaya startup. Sebenarnya bahkan lebih ekstrim lagi, Kak. Aku pernah ngomong kayaknya. Pitching itu waktunya nggak sampai 2 3 menit, bahkan hanya waktu yang diperlukan adalah gimana kalau kamu ketemu investor di dalam lift. Nah, itu saat di dalam lift kamu benar-benar harus bisa meyakinkan investor tertarik dengan produk kamu. Bahkan si investor mungkin mulanya kamu nggak kenal kamu, jadi kamu harus benar-benar meyakinkan di awal, jangan menyerang, tapi investornya tiba-tiba bisa tertarik dengan ide kamu. Nah, itu saat di dalam lift. Jadi kadang investor nggak punya waktu banyak, jadi ya itu sesingkat di dalam lift. Jadi menjualnya emang harus benar-benar menarik. Dan kalau dipikir-pikir ya, untuk uang jutaan dolar, aku kan kemarin baca tentang pertumbuhan AI. Terus kita tahu AI bertumbuhnya pesat, tapi kan kebanyakan hype, hiperbolik yang mereka jual kan nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terus aku tanya ke Gemini, terus aku berdiskusi dengan Gemini, apa yang dipikirkan investor, kenapa mereka masih berinvestasi ke mereka, ke para CEO yang omongannya prediksinya nggak 100% benar, dan ternyata cara kerja investor adalah mereka, eh, aku lupa istilahnya, jadi mereka tuh nggak ingin kehilangan FOMO, jadi mending rugi 9 tapi satu berhasil. Jadi mereka intinya eh, ketertarikan mereka tuh sebenarnya mudah untuk didapat karena mereka takut kehilangan FOMO. Jadi mending rugi itu bagi mereka sebenarnya hal yang lumrah. Yang dibutuhkan mereka adalah satu satu hal kemenangan, yaitu investasinya berhasil di satu orang atau satu perusahaan. Karena benar-benar 95% startup bakal gagal. Contohnya investor terkenal tuh punyanya investornya dari Jepang, namanya bank apa ya, aku lupa. Ada bank terkenal dari Jepang, bahkan Gojek, Grab, semuanya itu mereka yang invest. Dan mereka tahu mereka gagal, tapi mereka berhasil menutupi kegagalan itu dengan beberapa perusahaan. Hanya segelintir, satu dua perusahaan. Dan itu bisa menutup semua investasi mereka. Nah, maka dari situ mungkin berpikir bahwa kenapa cepat sekali, kalau cepat sekali, apakah ini efektif untuk membuat investor tertarik? Ternyata mereka sebenarnya gampang untuk dibuat tertarik, asalkan ya itu masuk akal dan dengan data semua jadi masuk akal. Gitu. Presentasi yang tertutup dengan baik selalu didasarkan pada data yang diandalkan. Ya, oke, benar. Jadi harus bisa menjawab pertanyaan juga. Produk ide apa? Biasanya orang kan berpikir dari bertanya-tanya kan. Investor pasti bertanya, apa sih produk ini? Kemudian produk ini bakal targetnya siapa, kemudian kelebihan produk ini apa, kemudian tawaran apa yang diharapkan dari investor. Jadi terakhir berarti investor kalau udah tertarik dengan idenya bakal tahu nih. Terus kalau aku invest ke sini, apa sih yang aku dapatin? Nah, itu tuh juga berpengaruh juga. Jadi biasanya beberapa presentasi intinya menjawab pertanyaan yang ada di kepala investor. Contohnya ini, produknya apa, siapa targetnya, kelebihannya apa, and then terakhir tawaran apa yang akan bisa didapat investor. Biasanya tawaran terakhirnya apa ya? Biasanya beberapa saham, berapa persen saham atau enggak tawarannya adalah teknologi mereka bisa diimplementasiin ke perusahaan mereka juga. Jadi dengan secara gratis. Kadang juga kayak gitu.
Perusahaan membeli perusahaan tertentu, tapi karena bukan perusahaan ini dijual ke publik, tapi perusahaan ini biar bisa masuk ke perusahaan si induknya, nanti biar jadi teknologi internal mereka. Ya, itu biasanya kebanyakan perusahaan kayak gitu, ngebajak perusahaan. Kayak Instagram Face, ya. Facebook kan juga gitu kan, beli Instagram, akhirnya beli beberapa perusahaan yang buat internal mereka juga. Walaupun belum di publik, tapi buat mereka sendiri. Itu juga salah satu keuntungan investor. Kemudian apakah Anda siap untuk mulai persiapan pitching? Nah, kemarin kita udah sampai di riset dan di visualisasi ini masih ada setengah, berarti nanti em, masih bisa dikembangin lagi di visualisasi. Dan terakhir larutan. Aku nggak tahu bahasa Indonesia ini apa maksudnya larutan. Cap kaki tiga kah? I don't know. Bikin haus kan kalau larutannya. Bagaimana Anda dapat meningkatkan penyajian data pada tahap visualisasi data? Aku nggak tahu. Intinya kalau visualisasi itu tergantung. Mau datanya biar lebih cantik atau lebih menarik tergantung. Tapi biasanya investor kalau yang udah investor kelas kakap, mereka nggak butuh visualisasi yang gonjreng, menarik, berwarna, everything. Yang penting kejelasan dari apa yang divisualisasiin udah cukup buat mereka. Bahkan kadang visualisasi itu nggak boleh lebih dari dua warna. Terus fontnya aja nggak boleh lebih dari dua font di presentasi. Jadi benar-benar sangat sederhana dan langsung ke intinya. Oke, kemudian diskusi pitching kerja sama tim. Nah, karena kita di sini individu, private, kita nggak ada tim. Tapi kalau semisalnya ada tim, di sini ada cara juga bagaimana cara kita bekerja dengan tim. Dan di sini dia. Jika Anda memiliki banyak masalah, memiliki banyak masalah ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari Anda? Ini pertanyaannya saya dari tadi aku baca sebelum kelas, aku juga bingung dengan kata-kata ini. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari Anda? Investor siap menginvestasikan sumber dayanya di produk jadi, ide, dan orang dan tim. Nah, yang bawah ini kita garis bawahi. Jadi investor tuh, for information, nggak selalu invest duit. Tapi kadang dia invest produk jadi, biasanya bahan, atau enggak ide, karena investor tahu bahwa ini orang capable gitu, ngasih ide kadang malah gitu, ngebajak tim, terus akhirnya dikasih ide, biasanya kan duit juga. Atau enggak investor ngasih orang atau tim. Jadi misal kalau kamu solo developer terus pitching ke investor dan investor tertarik, biasanya selain duit bisa nambahin tim juga. Mereka ngasih orang-orangnya, orang-orang dari perusahaan mereka buat masuk ke perusahaan itu, buat bangun perusahaan itu juga bisa. Jadi nggak muluk-muluk duit, orang juga, tim juga bisa. Jadi segala sumber daya yang diperluin bisa diminta ke investor, asalkan investor mau. Dan wah menarik sih. Kalau zaman dulu di zaman-zaman startup lagi booming di tahun 2017 18 sampai 20 itu banyak cerita-cerita investor yang gagal. Kalau kalau tahu WeWork itu perusahaan coworking space gede di dunia, itu juga kasus juga. Walau itu padahal dananya udah gede dan unicorn juga. Kemudian salah satunya ada satu lagi perempuan yang dia pengen jadi Steve Jobs, lupa namanya siapa aku. Dia startup gede gitu di bidang kesehatan, tapi ternyata eh, teknologinya itu bohong. Ada teknologi darah yang bisa ngedetek segala macam penyakit, aku lupa. Jadi itu ternyata bohong, akhirnya sampai dia di penjara. Nah itu juga menarik juga bisa dilihat. Jadi ya banyak cerita di dunia startup. Dan juga cerita di Fisher di Indonesia yang fraud kemarin CEO itu juga menarik juga. Dan kemarin aku ketemu sama salah satu pegawainya Pfizer dan cerita banyak. Sebenarnya pembukuan ini cerita kemana-mana ya. Dua pembukuan kan yang dipermasalahkan CEO Pfizer kan pembukuan double, pembukuan ke investor sama pembukuan asli dari publik. Nah itu disinyalir itu jadi fraud. Tapi ternyata kata si pegawai, mantan pegawai ini itu sebenarnya lumrah dilakuin, tapi karena ada intrik antar investor sendiri. Jadi investor-investor ini kan banyak tuh. Nah, itu ada salah satu intrik investor pingin uangnya cepat balik dan sebagainya. Itu cara dia mainin, katanya sih jebak si CEO. Tapi aku nggak tahu karena itu cerita mantan pegawai jadi ya gitu lah. Dunia startup kadang kejam. Tapi duitnya gede.
Investor lebih suka menginvestasikan budaya dalam tim karena tim menciptakan diri dan produk yang hebat. Ya, siapa? Ya, mungkin. Menginvestasikan sumber daya dalam tim. Maksudnya apa? Aku nggak tahu. Mungkin dia ngasih tim atau ngasih duit ke tim. Karena tim menciptakan diri dia produk yang hebat. Oh, I see. Dia lebih tertarik ke dalam tim daripada individu. Karena biasanya kalau tim ide-idenya lebih fresh. Karena kalau tim biasanya, kenapa tim lebih menarik? Karena idenya udah terkurasi. Karena benar-benar kalau aku pernah dulu main coba pitching startup juga di Telkomsel Dev apa lupa aku tuh. Itu tuh bener-bener gontok-gontokan dulu ide-idenya. Jadi emang di situ udah terkurasi. Mau nggak mau kan ide yang udah tergontok-gontokan dan tervalidasi oleh beberapa orang. Dan di situ biasanya lebih menarik ke investor. Karena bener-bener fresh dan ini benar-benar teruji antar mereka sendiri. Walaupun belum terbukti ke publik ya. Kemudian selanjutnya Anda harus bekerja dengan tim. Nah ini dia. Kalau kalau ini bahkan aku belum pernah ngajar Python grup ya. Dan aku takut ngajar Python grup. Karena pertama grup bisa 4 sampai 10 orang satu kelas. Ngajar satu orang aja fokusnya harus benar-benar fokus nih. Kalau 4 orang 10 orang itu gimana caranya? Nah, ini salah satunya kalau benar-benar di grup. Jadi ada simulasi juga membuat presentasi dan kalau kita kelasnya 1,5 jam kalau grup, ini 2 5 3 7 7 tambahnya 1,5 jam. 40 menit untuk mempersiapkan presentasi tim. Nah, isinya kayak gini. Tentuin komposisi tim, tujuan bersama, peran antar anggota, identifikasi, dan siapkan pidato. Di real world, di kelas aja, kelas biasa, tugas kuliah aja, biasanya kalau disuruh buat presentasi, bisa semingguan. Ini kita disuruh 40 menit. Wow, menarik. Bagaimana hasilnya? Kamu nggak bisa bayangin. Bahkan untuk anak SD, SMP, SMA mungkin akan sedikit keteteran, tapi mungkin ada tim outlier yang benar-benar mereka bisa juga, walaupun nggak harus sempurna, tapi mungkin cukup juga sebenarnya untuk 2-3 menit untuk menyiapkan ide dan cara kolaborasi selama 23 menit dan terakhir siapkan pidato. Ya mungkin bisa. Tim terdiri dari 3 orang, semua tim analis bukan data yang sama. Karena kita masih dalam lingkup data analis, di sini fokusnya 2 sampai 3 tim adalah mengumpulkan data dan mengolah data. Walaupun sebenarnya kalau di pitching benar-benar itu kalau 2-3 orang biasanya itu satu orang hipster, aku lupa ya, intinya ada hipster caster itu. Jadi intinya ada programmer, ada yang bagian desain, sama ada satu bagian yang kayak PM, product manager. Biasanya kayak gitu, 3 orang itu, programmer, kemudian desain sama yang PM. Biasanya tim pitching minimal 3 itu. Karena ya dibutuhin awal untuk dapat MVP, eh, viable minimum viable product gitu. Orang yang bisa ngoding, orang yang desainnya bagus, dan orang yang bisa ngomong dan menjual dan meyakinkan ke investor. Tapi kalau di sini kita dianalisis data, ya kita fokus aja ke semua ke data. Jadi data dianalisis dan untuk mau diserahkan untuk dipresentasikan ke investor. Nah ini, bagaimana ya ampun banyak banget ya. Bagaimana kita kasih satu ide produk saat persiapan pitching? Ada yang menggabungkan ide, penggabungan data, simpulan baru. Wow. Jadi ini intinya keroyokan, gabungin ide, gontok-gontokan di ide, kemudian ngumpulin data semua, ngedam semua data dan hipotesisnya, habis itu diambil, difilter dan dibuat simpulan baru. Ini nggak semudah yang ditulis, sangat sulit untuk dilakukan di dunia nyata, menurut pengalaman saya. Tapi kalau mungkin, tapi bahkan menurutku kalau, ya gini, aku ingat kata-kata Raditya Dika, intinya gini, kalau sesuatu, ya, di timnya Raditya Dika sih, kalau sesuatu hal rapat atau pembicaraan berjalan lancar dan semuanya yes 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 semua, bersiaplah kamu akan menemukan hal yang tidak terduga. Jadi kalau bisa di rapat emang lebih baik ada orang yang counter 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 sampai dia kritis dan kita bisa mengcounter itu semua, itu persiapan lebih baik. Karena benar-benar hal yang tak terduga itu pasti ada. Jadi yes yes semua itu lebih berbahaya daripada no, ada yang no dan yes. Jadi emang
Idealnya emang harus gontok-gontokan dikit sih. Gitu. Kemudian tujuanmu bagaimana mengubah beberapa ide menjadi satu. Nah, ada Trello. Trello menurutku udah zaman bahula. Sekarang udah ada Canva, udah ada Figma. Kalau kamu buka Figma, tahu Figma kan? UI. Nah, itu di Figma nanti bisa keroyokan, main bareng, buat desain bareng. Menurutku mending Figma. Jadi bisa buat kayak Trello dan sebagainya. Kemudian kalau pingin yang lebih simple ya pakai Notion. Di situ bisa membuat beberapa manajemen kerja bareng juga. Jadi siapa yang jadi PIC atau ketuanya, siapa yang ngerjain ini, rentang waktunya jam berapa, dan siapa yang udah selesai dan sebagainya. Tapi kalau mau keroyokan bareng real time ya pakai Figma sih, buat desain bareng, buat tulisan bareng. Jadi kayak idenya di dump semua, hipotesisnya di dump semua, habis itu bisa dikomentaris di situ juga. Jadi nggak perlu pakai obrolan dulu. Pakai Figma dulu, diselesaikan di situ, dikomentari, ambil habis itu filter lagi. Setelah difilter baru diobrolin ke teman-teman secara verbal juga boleh. Itu lebih cepat memakan waktunya dan lebih efisien. Tujuan keseluruhan bagaimana cara menggabungkan data. Ada memiliki ide tim, tentukan data untuk presentasi. Kumpulkan semua data visual sesuai dengan keseluruhan ide, pilih 2-3 diagram, dan yang mendukung semua keseluruhan gagasan atau setiap hipotesa satu persatu. Wow, intinya ini. Dump semua visual data, habis itu ambil camat 2 sampai 3 yang benar-benar mempresentasikan gagasan kita dan bisa menjawab hipotesis satu persatu. Jadi di sini hipotesis nggak cukup, bukan nggak cukup sih, nggak harus satu. Jadi bisa beberapa hipotesis yang benar-benar bisa membuat mereka tertarik. Salah satunya ya biasanya dari ide-ide yang menarik, ide produk yang menarik. Kemudian dari ide produk yang menarik, jumlah audiens atau customer potensial yang berapa jumlah audiens dan potensialnya. Dan ketiga adalah profit dari investor, dari customer. Jadi kadang terlalu banyak, menurutku di dalam analis data itu metriknya sangat banyak dan bisa dipecah-pecah. Kamu tahu spektrum? Nah, spektrum di metriknya pasti spektrumnya banyak banget, nggak hanya hitam putih, bahkan beberapa warna. Jadi customernya banyak belum tentu itu juga mengisyaratkan bahwa produk kita bakal laku. Potensinya banyak maksudku, tapi juga masih banyak yang perlu digali juga. Kemudian bagaimana mendistribusikan peran dalam tim untuk pitching yang sukses. Jadi ini pembagian tim. Jadi ada yang membangkit ide, ada data guru. Apa ini data guru? Ini King episode. Jadi kalau tadi yang ada tim 2 sampai 3 orang, jadi setiap orang tuh diwajibin ngomong di situ. Ada yang pembangkit ide, yaitu pertama dia mencetuskan idenya, kemudian bertanggung jawab memulai slide pertama. Habis itu biasanya di situ dia ngobrolin ide, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan untuk awal-awal, dan habis itu setelah itu ada bagian teknis untuk menyajikan data. Itu ada orang orang lain lagi, yaitu yang mencegah data, mendukung seluruh gagasan. Jadi dia kayak menimpali ide yang awal yang diomongin orang pertama, habis itu dia ngomong buat nambahin data-datanya secara teknikal. Habis itu terakhir buat orang kayak bener-bener kayak yang jualan terakhir yang salesnya ini. Jadi kayak yang bener-bener yang encourage ke investor atau enggak audiens bahwa bahwa presentasinya ini adalah bener-bener bisa menjual. Jadi biasanya yang terakhir biasanya dikasih cewek nih. Nggak tahu ya. Ini kan dikasih cewek nih nggak tahu ya. Biasanya gitu kalau di cewek jadi cewek, wah menarik nih. Bahkan di dunia marketing kayak gitu kan. Bahkan bukan marketing lah di sosial media atau enggak video dikasih yang kenapa ada SPG. SPG perempuan kan yang kebanyakan atau enggak mas-mas ganteng tapi kebanyakan perempuan. Biar orang ya tertarik aja, merasa seneng karena otak manusia sering suka banget dibodohin dengan tujuan. Jadi tujuannya apa, tapi ternyata mereka senang karena melihat sesuatu hal yang bukan dari tujuan utamanya, tapi karena tujuan sampingnya itu menyenangkan, otomatis otaknya juga mengasosiasikan tujuan utamanya itu juga menyenangkan. Nah, biasanya King Episode biasanya berfungsi kayak gitu. Kayak membuat orang lebih menarik eh, secara
secara perasaan, emosi mereka biar kena aja. Biasanya Bill Gates, bukan Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, kemudian siapa lagi yang terkenal bisa Barack Obama, itu King episode. Barack Obama, kemudian Ganjar, King episode, kemudian Ridwan Kamil itu King episode, terjual. Yang bukan King episode yang bintang bintar jual adalah Jokowi. Dia tidak pintar ngomong, tapi dia penjual yang ulung. Saya tertarik dengan biografinya ketika nanti dia udah tidak ada. Karena dia kingmaker, bro. Semua bisa dibuat dia. Itu keren banget. Itu aku menunggu bukunya. Nanti kalau dia udah ada, nggak ada, tuh ada orang yang bener-bener orang sekitarnya membuka cara-cara dia. Wah, itu buku the best. Politik in Indonesia. Bahkan Soeharto mungkin kalah. Google presentasi. Bagaimana cara berkreasi dengan presentasi? Nah, ini nggak perlu dijelasin. Nggak, menurutku lebih pintar kalian daripada slide ini. Google Slide bisa atau enggak Canva juga bisa. Jadi bisa keroyokan juga. Bahkan aku pernah lihat orang aneh-aneh banget. Dia membuat esai kuis kuliah dia. Terus dia buka publik dan dia umumin via YouTube atau apa gitu. Aku lupa. Jadi banyak orang yang bisa masuk ngedit itu semua dia. Emang awalnya banyak yang kontribusi ya. Pada akhirnya apa? Orang yang terakhir apa menghapus semua, terus kosong, tugasnya kosong, nggak ada hasilnya. Ya, itu salah satu kelucuan di Google Docs. Tapi ini bukan slide. Nah ini caranya, menurutku nggak usah dijelasin ini mah. Nah ini di set aja editor semua, semua tim di share, kemudian ada bagian bagikan nanti terus di set editor, kemudian send linknya ke teman-teman, udah selesai. Sekarang Anda udah mulai mengerjakan presentasi Anda bersama-sama. Ya, ini dia slide-nya. 1 sampai 6, yang penting aku ngomong doang nih. Satu slide. Judul slide, dua geser, diskusikan tentang keseluruhan ide produk. 3 sampai 5 hasil penelitian, 6 kesimpulan. Tapi menurutku, ya kalau 6 menurutku efektif cuma 6, tapi ya untuk 2 sampai 3 menit cukup sih. Dan di akhir-akhir di tengah-tengah dikasih 3 sampai 3 slide untuk hasil penelitian, menurutku juga cukup. Asalkan jangan jangan gambar doang, tapi emang benar-benar ada sedikit bukan dokumentasi ya. Tulisan dikit memperjelas apa isi slide-nya. Isi slide-nya apa. Jadi setiap saat jangan, aku presentasi itu jangan sampai orang bisa baca informasinya utuh di presentasinya. Dan jangan sampai si yang presentasi itu baca presentasinya doang. Tapi emang harus ada informasi yang mereka bawa juga. Kemudian, wow. Sumpah ini nggak ada coding. Ya. Ini cuma aku disuruh ngomong 1/2 jam. Rekomendasi untuk desain slide. Nah ini rekomendasinya sih. Slide harus gaya yang sama. Nggak boleh gambar-gambar aneh-aneh. Kecuali investornya ibu-ibu atau enggak bocil-bocil atau enggak orang-orang yang suka. Tapi beda lagi ya. Kalau investornya mungkin kalau perusahaanmu perusahaan ini kan kita bahasnya di luar presentasi data analis ya. Tapi kalau presentasi perusahaan benar-benar produk dan produk kamu produk yang eh, apa ya, produk yang fashion atau lifestyle itu jangan yang sama. Mau nggak mau kamu harus mengeluarkan semua identitas perusahaan kamu. Nah itu boleh dengan gambar yang aneh-aneh. Kemudian setiap slide harus memiliki judul, yes. Jadi orang harus tahu, loh slide ini itu mau menjelasin apa gitu. Simpelnya itu. Dan gambarnya ada dan lebih banyak elemen visual dan lebih sedikit teks. Nah itu orang biar dapat langsung nangkep poinnya selama beberapa milisecond, tek gitu udah bisa. Kemudian gunakan daftar bernomor dan poin untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dikasih beberapa nomor dan selesai. Kalau gini simple, kalau dipraktekin sebenarnya simple. Asalkan prakteknya nggak harus berhasil menggayat investor. Yang penting banyak banget dah. Untuk slide dengan infografis diagram menggunakan model berikut. Satu ide, nyatakan ide atau grafis, pastikan semua diagram menyampaikan hal ini.
kemudian harus logis, kemudian harus harmoni, kemudian harus nyaman. Nah, ya intinya kayak gini sih. Bahkan menurutku nih nggak harus ya, ya intinya gini. Intinya kalau membuat ini beda lagi daripada infografis. Menurutku slide sama infografis beda ya. Infografis kan kayak satu poster yang berisi semua informasi yang diblekin satu gambar. Tapi ini slide menurutku kan ada beberapa halaman ya. Tapi biasanya ya slide kalau dijadiin satu jadi infografis. Dan ini satu ide, logis, harmoni, dan kenyamanan. Jadi orang nggak bingung nih bacanya dari mana kalau infografis. Gitu. Ini nggak tahu kamu akan dapat sesuatu hal nggak dari kelas hari ini. Kebanyakan teori, jadi aku aja nggak ingat apa yang aku omongkan. Tapi mungkin beberapa hal bisa jadi hal yang menarik atau enggak. Kadang gini, ilmu pengetahuan itu gini, lucunya gini, beberapa informasi itu tuh nggak langsung berguna untuk saat itu atau enggak besok. Tapi kadang berguna untuk di kapanpun itu. Kayak nemuin duit di kantong yang lama nggak kita pakai, celana yang kita pakai tiba-tiba nemu duit 50.000 saat kita nggak punya duit dan kita haus. Nah, kadang informasi atau ilmu gitu. Jadi kadang eh, mungkin nggak bermanfaat, rasanya ini nggak bermanfaat nih. Tapi ketika kita di momen tertentu, kita ingat informasi tersebut dan informasi itu berguna. Wow, eureka moment itu namanya. Dan wow, ternyata ini toh fungsinya. Ya, semoga. Ini saya juga jualan informasi. Kemudian terus desain serat, ini rekomendasinya aneh-aneh banget. Nggak tahu, ini kita lupatin aja deh. Dan bahkan ada ya di ada saran juga ditambahin quote atau lawakan atau kata-kata mutiara. Bahkan kayaknya beberapa CEO juga kayak gini deh. Jadi dibuka dengan quote buat ngasih jangkar ke penonton. Karena kan biasanya menurutku kalau dikasih quote gitu di awal-awal kayak ngasih jangkar ke penonton bahwa kayak eh, presentasi ini benar-benar berkelas gitu. Tapi itu optional. Atau enggak biasanya quote-nya aku bahkan ini menurutku aku baru baca buku juga kan. Terus aku kan pengen buat sesuatu hal portfolio juga kan. Terus kayaknya menarik juga kalau dikasih dikit quote. Jadi kayak dengan quote ini tuh seolah-olah kita itu hmm, kredibilitas kita sedikit naik sih. Karena kita menggunakan quote orang-orang yang benar-benar terpercaya dan make sense gitu. Karena mau gak mau kan presentasi itu dimulai dengan awal itu dimulai dengan cara menggayat attention mereka kan. Ada yang membuat quote, jadi seolah-olah mereka itu benar-benar harus didengarkan dan apa yang mereka berikan itu menarik. Ada juga lawakan. Biasanya kalau kamu nanti kuliah di Indonesia, pasti dosen-dosen atau kak bapak-bapak di Jawa ya khususnya ya. Aku nggak tahu kalau di luar Jawa ya. Itu biasanya kalau membuat presentasi awal ngasih lawakan dulu, anekdot dulu lucu-lucu biar dapat attention. Kalau dapat attention, nah habis itu mereka baru eh, ngasih informasi-informasi. Biasanya nggak harus kan atau nggak ngasih hook tertentu gitu. Tapi ini biasanya bisa kuat lawakan atau kata-kata mutiara. Tapi menurut kata-kata mutiara aneh. Mending lawakan lebih efektif. Apalagi kalau ke orang-orang presentasi ke orang-orang yang lebih tua ya. Itu biasanya kita jangan memposisikan diri kita lebih tinggi dari audiens kan. Kita harus setara. Maka dari itu kalau membuat setara mau gak mau kan kita harus mempunyai lawakan yang sama. Nah, kalau lawakan kita sama dengan mereka, seolah kita udah memberitahu kita tuh sama nih bro, gitu. Kita tuh sama bahwa lawakan kita sama. Jadi itu menjadi preposition yang baik saat membuka presentasi juga. Kemudian untuk memilih diagram matriks, ini yang kemarin. Menurutku yang ini udah dan menurutku ini opsional juga. Yang ini yang udah bahas kemarin, frekuensi dengan histogram. Kemudian untuk diagram diagram pie buat bedain beberapa kasus dan kalau diagram fine jangan pie fine diagram pie jangan terlalu banyak yang dibandingin dan ada positional dan correlation bahkan menurutku ya nggak tahu sih
Bahkan kadang cuma diagram, biasanya kebanyakan pakai diagram garis atau enggak diagram yang histogram doang kebanyakan. Ini pun juga, Pi juga sering, tapi ini jarang tuh. Enggak sih, ini sering. Intinya semua sering deh. Tapi correlation, correlation sih technical ya. Ini menurutku correlation itu mainannya ke technical ya. Dia mungkin jarang digunain, kecuali kalau investornya emang suka technical. Yang untuk desain slide, aduh, ini kita lompatin, ini lompatin. Kapan berakhirnya sih ini? Coba ini, aku ngomong mulu nih. Platform Algorithm cara mempublikasi proyek, ya ini bisa dipublikasi di Algonova, upload file, laboratorium, upload file, habis itu bisa. Aku nggak tahu kenapa kita harus ngupload, siapa yang mau lihat kita, dan keuntungannya apa kalau orang lain lihat. Mungkin kalau ada jiwa narsistik sedikit, itu ada, setiap orang pasti ada jiwa narsistik ya. Mungkin bolehlah share aja gitu. Karena setiap orang pasti ada jiwa narsistik. Jangan berlebihan saja. Upload dan ya ini cara ngupload gitu. Udah selesai untuk yang pertama. Aku bisa istirahat. Ah, Enggak, hari ini sumpah aku kayak stand up comedy ini. Nah, Gonova yuk kita buka Gonova biar kamu terdaftar bisa masuk hari ini. Dan yang Gonova kayak yang pertama ngupload yang kemarin deh. Nggak ada apa-apa juga sih ini di Argonova. Ya itu kan. Ini ngupload aja. Tapi aku belum selesai sih yang kemarin. Ntar. Upload aja. Terakhir Nggak masih apa-apa. sampai sini. Jadi, tapi yang tujuan sama hipotesis kamu udah perbarui. Belum, belum. Nah, yuk kita mending daripada aku ngoceh, mending kita bedah ini. Bahas Iya. tujuan sama hipotesis. Habis ini bahasnya apa coba? Cara presentasi. Tadi kan cara nyiapin presentasi tuh. Habis itu cara presentasi. Nah, yang ini buatku untuk kelas Algonova menurutku ini cukup karena ya emang tujuannya cuma membuat tidak benar-benar secara teknikal berhasil. Tapi menurutku walaupun secara teknikal mungkin masih harus hipotesisnya masih harus hipotesisnya sih benar ya. Hipotesis nggak ada hipotesis yang salah menurutku. Asalkan hipotesisnya sesuai tujuan sama pertanyaan. Nah, karena pertanyaan dan tujuannya tidak ada, ya mau nggak mau kan hipotesis ini bisa dianggap benar. Entah juga ya, mungkin bisa dianggap salah karena nggak tahu tujuan sama pertanyaannya. Tapi secara praktek, hasilin hipotesis, mengolah datanya, itu udah bagus. Dan terakhir mungkin kesimpulannya, apakah hipotesisnya terjawab? Emang terjawab gak? Kan cuma cari hubungan, ada hubungannya atau enggak kan ya? Ya, Yes. dari grafik sih ada ya. Emang Dari berapa sini itu? 0,39 0,39. kecil, coy. Iya, makanya. Tapi setidaknya nggak negatif. Iya, emang gak negatif. Tapi berarti apa kesimpulannya apa? Kan ini menurutku kecil ya. Aku nggak 0,39 tahu kecil. ya. Aku nggak tahu juga mau ngomongin apa. Ini kalau di garis nih kayak garisnya kayak aneh nih di garisnya. Nggak Iya. lurus. Mungkin agak datar. Jadi garisnya kalau miring kanan itu korelasinya bagus, miring kiri korelasinya negatif. Kalau datar tidak ada korelasi. Nah, ini kemungkinan kemiringannya agak Agak datar. agak datar, agak landai. Karena 0,3. Berarti hipotesisnya menurutku ya eh, gagal. Bukan gagal, hipotesisnya tidak terbukti. Jadi emang durasi panjang belum tentu ratingnya tinggi. Heeh. Tapi kalau film-film yang aku tahu kayak apa ya, Avatar ini juga. Tapi ya nggak tahu juga ya. Tapi secara 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 film yang kita tahu emang yang panjang-panjang IMDb-nya tinggi-tinggi sih. Iya. Tapi nggak tahu ya di sini nggak. Dan di sini malah nggak selalu sih. Mungkin karena ada outlier di sini, ya kan? Mungkin ada outlier. Walaupun ini kan kalau di sini kan persebarannya ada di sini nih. Berarti kan waktunya kan kamu harusnya sebelum ini kita ngomong si technical analysis data. Harusnya kamu nyari pakai kumis kucing kemana apa box kumis kucing yang blogspot. Nah itu Oh, tuh cari dulu rata-ratanya berapa, kemudian outliernya berapa. Nanti kalau outlier ini kayak outliernya juga banyak deh. Dia tersebar di sini kan. Berarti kan yang
rata-ratanya kan ada di sekitar 90 sampai 120 menit. 1,5 jam sampai 120 sampai 2 jam. Nah, kalau di sini mungkin ada korelasinya ya. Nggak tahu ya. Atau di sini mungkin, bentar, aku juga berpikir nih. Ini korelasinya di sini banyak atau enggak? Tapi di Berarti sini kita juga cari rata-rata waktunya dulu. enggak, ya mungkin gitu. Mungkin karena di sini yang di rata-rata di sini nih, yang di sini yang waktu lebih banyak, rata-rata di sini 90 sampai 120. Dia itu IMDb-nya juga di rata-rata juga, sekitar rata-rata juga. Berarti mungkin ya gara-gara ini. Tapi ketika waktunya ini yang tinggi, ini juga sebenarnya nyumbang sih. Waktu yang panjang, waktu yang lebih panjang, IMDb-nya juga emang sebenarnya tinggi. Tapi karena densitas atau kepadatan datanya itu nggak banyak, jadi mau nggak mau, si correlation-nya juga berkurang. Karena rata-ratanya lebih banyak di nilai di rata-rata. Rata-rata waktunya di tingkat IMDb yang rata-rata juga. Jadi mungkin di rata-rata hasilnya di rata-rata itu mungkin di aku lupa ya rumus correlation ya, harusnya di beda-beda, bener-bener dibedah rumus correlation. Tapi kan kita nggak statistik ya. Tapi ya ini dari hipotesis aku, hipotesis dari hipotesis adalah karena rata-ratanya di rata-rata kan kumpulan datanya tuh, ya kan? Rata-rata itu mengisyaratkan kumpulan data. Jadi kelompok kelompok rata-rata tuh mengisyaratkan kelompok yang banyak. Kelompok. Intinya kayak ya kayak tinggi rata-rata anak 150. Berarti kebanyakan anak tingginya 50. Nah, kebanyakan kebanyakan film itu di durasi waktunya rata-rata juga dan IMDb-nya di rata-rata juga. Nah, ntar aku bingung. Oh. Hmm. Jadi kayak misalnya aku pengen buat film ya, eh 100 menit gitu. Kemungkinan IMDb-ku di rata-rata yaitu di sekitar 7. Dan itu mungkin nggak tinggi ya. Tinggi kan di atas 7,5 biasanya. 7 atau 7,5. Di atas rata-rata. Tinggi itu kan di atas rata-rata kan. Mm-mm. Nah, karena si kebanyakan rata-rata ada di rata-rata, kebanyakan rata-rata durasi ada di rata-rata IMDb, mau nggak mau kemungkinan ini korelasinya ya nggak secara perhitungan statistik mungkin nggak dapat. Hmm. Dan ini mungkin nggak linear juga ya. Tapi ya harusnya pakai blogspot dulu dilihat apakah. Jadi sebenarnya kalau ini tambahan aja di analis sih. Kebanyakan si analis itu melihatnya tuh bukan correlation awal, bukan correlation, tapi penyebaran data. Mereka pengen tahu nih kelompok datanya itu kemana aja. Kalau udah Hmm. persebaran data diketahui, nah biasanya mereka baru berani untuk lebih dalam lagi correlation matrix ini dengan matrix ini tuh korelasinya gimana? Matrix ini dengan matrix ini korelasinya gimana? Karena itu mereka benar-benar harus membuat spektrum yang banyak. Gitu. Mungkin kalau di statistik menarik kalau kamu masuk statistik, tapi ya menarik. Tapi kalau sudah masuk statistik, nanti pusing juga, stres. Wah, semua ilmu pengetahuan saintek awal-awal menyenangkan. Ketika masuk, wah tenggelam lebih dalam, tidak bisa berenang, Pusing. pusing. Maka dari itu STEM di Indonesia, di dunia, di Amerika sendiri juga mahasiswanya berkurang. Kebanyakan ke sosum. Karena bagi mereka lebih mudah dan lebih menyenangkan, lebih applicable. Kayak gitu. Nah, ini mungkin kurang tujuan sih sama pertanyaan. Nah, ini kan coba kita buat tujuan dan pertanyaan aja dulu. Hipotesisnya kan, oke kita anggap hipotesisnya nggak salah ya. Kita memilih hipotesis itu. Tapi kan salah berpikirnya harusnya pertanyaan dulu, tujuan sama pertanyaan. Tujuannya apa, Cak? Kenapa kamu ingin membahas hipotesis ini? Nggak tahu sih. Nah, ini nggak ada tujuan kan? Jadi karena kita tuh fokusnya adalah menjual, mungkin aku bisa bantu dikit tujuan ya. Ini hipotesisnya kan berarti ini kita reverse engineer ya. Ini balik. Adanya hubungan antara durasi film dan rating. Film durasi panjang memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan film durasi pendek. Ah, aku gini tahu Zak. Mungkin ya tujuannya adalah kamu cari investor
pingin buat film pendek. Tujuannya gitu, pingin buat film pendek dan nyari investor. Nah, kenapa? Ini jujur jujur malah kamu membuat hipotesis kebalik. Keren banget. Jadi mau nggak mau Hah? lucu nggak sih? Jadi kamu pengen buat film pendek, tapi kamu Heeh. membuat pembuktian terbalik bahwa awalnya kamu menganggap bahwa film yang durasi panjang itu lebih banyak yang disenengin loh, gitu ya. Ternyata hipotesisnya salah karena korelasinya kecil. Berarti kan kalau kamu tujuannya membuat film yang pendek atau yang di rata-rata, dan di mana film yang pendek dan rata-rata, berarti kan biaya produksinya itu rendah tuh. Lebih rendah daripada biaya produksi yang film panjang. Nah, itu berarti kan lebih poin plusnya adalah investor nggak perlu duit banyak masukin, dan salah satunya adalah ini benar-benar bakal bisa eh, nggak harus loh film panjang buat dapat rating tinggi gitu loh. Jadi bisa nggak investor. Ini sebenarnya kalau emang aneh sih ini. Jadi kan kalau harusnya berpikirnya gini ya, kamu ingin membuat film panjang buat menggait investor buat masukin dana kamu, ya kan? Harusnya hipotesisnya benar, hipotesisnya positif dengan cara ngasih korelasi durasi panjang dengan rating. Nah, ya kalau terbukti. Kalau nggak terbukti, ya walaupun ini kita mainnya di ranah masih analisis data ya, tapi kalau benar-benar yang patut dijual dan dikasih presentasi, menurutku bisa dengan pembuktian terbalik. Ini namanya pembuktian terbalik menurutku. Jadi tujuan kita itu berbeda dari hipotesis kita, tapi hipotesis kita menjawab tujuan kita. Hah, ternyata. Aneh kan? Ini aneh. Menurutku gini, kayak apa ya? Nah, kan nih, contohnya eh, gini. Contohnya kamu suka sama perempuan, terus kamu nggak pede, ya kan? Suka sama perempuan kamu nggak pede karena dia cindo gitu. Contohnya, aku nggak tahu kamu cindo atau tidak. Intinya dia cindo, biasanya cindo kan suka sama cindo tuh, ya kan? Terus kamu buat Mm-mm. hipotesis. Hipotesisnya adalah kayaknya mereka itu sukanya sama cindo doang deh, ya kan? Mm-mm. Dan ternyata hipotesis kita dibuktikan dengan cara kita nanyain sama teman-teman dia, mantan-mantan dia itu ada yang apakah cindo semua? Ternyata nggak cindo, ada pribumi dan kebanyakan pribumi atau orang Jawa atau enggak orang ya ini pribumi lah, orang Sunda atau orang apa. Oh ternyata berarti kan itu pembuktian terbalik. Jadi kita membuat hipotesis negatif, hipotesis yang berlawanan dengan tujuan kita. Tujuan kita kan ingin dapat menggait perempuan Cindo tuh. Nah hipotesis kita yaitu berhipotesis bahwa dia kayaknya suka yang Cindo deh. Dan ternyata hipotesis kita salah. Dan hipotesis salah kita itu menguntungkan tujuan kita. Ini cara Oh, berpikir aja sih. bentar. Atau enggak, Oh, iya, iya, nah ngerti, gitu, ngerti, maksudnya ngerti, gitu. ngerti, ngerti. Nah itu menurutku bebas. Hipotesis itu bisa, kalau di statistik ada H0, ada H1. H0 itu hipotesisnya ditolak. H1 itu hipotesisnya diterima. Itu nanti di statistik. Tapi di sini menurutku ya gitu boleh kayak gini. Di balik, bahkan ini menurutku mengetwist. Mungkin lebih efektif ini untuk investor menurutku ya. Karena mereka awalnya dibuat skeptis. Jadi gini, kadang orang tuh eh, suka hal yang bersifat unpredictable, kemudian sesuatu hal yang bersifat kejutan. Nah, kejutannya ada di sini nih. Hipotesisnya terbalik, tapi ternyata hipotesis terbalik ini menjawab tujuan kita. Nah, itu menarik. Jadi atau enggak kayak underdog lah. Kamu diremehin sama orang, tapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang menarik, stuck gitu, naik ada satu prestasi yang sedikit tapi itu lebih menonjol. Nah, itu menurutku hooknya lebih dapat ini menurutku kalau di dibalik ya. Tapi ini nggak selalu ya. Tapi menurutku ini ada hook yang menarik karena eh, pikiran investor pertama dibuat lempeng nih. Kamu pengen buat film pendek ya dengan duit ya. Emang laku ya? Mungkin investor bakal ngejudge nggak laku ini gitu kan. Terus tiba-tiba kamu ngasih data nih hipotesis kamu. Lah aneh banget hipotesisnya malah ngejelekin filmnya sendiri.
Terus investor mungkin berespektasi dengan kayak aku yang nggak tahu ya, awalnya kayak film Avatar, kemudian film Avengers, dan kan lama-lama tuh lebih dari 3 jam itu yang laku-laku. Apa ternyata ketika datanya diberikan, wih, bener juga nih ternyata ya, film pendek pun atau film yang nggak harus panjang, kan nggak harus pendek ya. Film yang di rata ternyata IMDb tertinggi itu malah nggak harus panjang ya ternyata ya. Nah dari situ mungkin investor namanya manusia ya, semua hal kan sebenarnya manusia kan bukan manusia berpikir logis ya. Manusia dapat berpikir logis tapi kan makhluk emosional. Nah emosional investor tuh dapat di situ. Nah menurutku ini menarik juga melakukan hipotesis kebalik gitu. Nah itu ini ilmu, Pusing. mungkin ilmu. Tapi nah gitu lah. Mencari investor untuk film film pendek atau film rata-rata atau film 1,5 jam doang atau nggak durasi, mencari investor untuk film durasi asas gasnya udah kayak gitu ya, durasi Satu satu tiga setengah jam. puluh. Nah pertanyaannya nanti tujuannya gitu kan, jadi pertanyaannya adalah apakah apakah film yang ratingnya tinggi harus, nah tapi kan itu apakah film yang rating tinggi harus berdurasi panjang. Nah, nah, habis itu pertanyaannya dijawab dengan hipotesis. Hipotesis sebenarnya menjawab pertanyaan, entah jawabannya benar atau salah. Dan setelah dibuktikan hipotesisnya, kesimpulannya adalah itu ternyata kesimpulan terakhir. Karena korelasinya kan kecil tuh menurutku ya. Aku belum bedah lagi. Korelasinya kan kecil, berarti kesimpulannya adalah ternyata rating tinggi tidak identik dengan film panjang. Nah, gitu. Kesimpulannya itu. Gitu. Menurutku ini menurutku S1 kayak gini menurutku ya. Kalau S1 adalah setelah aku S1 itu mikirin pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaannya, membuat hipotesis, dan menguji hipotesisnya dengan satu metode. Nah, ini satu metode dengan correlation. Kalau S2, setahu aku, dia biasanya dengan beberapa metode. Jadi metode A, metode B, metode C, itu dibandingin. Kan kita kan cuma pakai correlation. Selain correlation kan ada banyak metode. Kalau S3, dia membuat metode baru yang belum ada. Nah, itu. Mungkin kalau nanti kuliah, ya. Tapi itu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri, kemungkinan sama. Kecuali kalau jurusan-jurusan tertentu yang nggak harus skripsi. Ada kan sekarang nggak harus skripsi tapi proyek. Hmm. Itu juga ada juga. Gitu. Nah ini udah. Itu aja sih. Ada pertanyaan yang membingungkan? Ini menurutku kita freestyle aja sih. Karena nggak ada materi apapun hari ini. Selain Ini nggak ada tambahan gitu. pengetahuan. Tambahan Apa apa? aku harus cari apa gitu? Cari yang bikin apa aja dulu. Eh, lebih menarik sih cari itu sih persebaran datanya sih. Jadi jadi benar-benar jadi pertama kamu harus tahu dulu correlation itu hubungan antara dua variabel. Apakah variabel A sama B itu saling mempengaruhi? Nah, dan kita lihat kan korelasinya kecil tuh. Nah, Hmm. ini kecilnya kenapa? Mungkin kayak bisa di breakdown karena kita kan masih belajar di analisis data ya. Jadi benar-benar kita mainnya technical di cara menganalisis data. Bukan Ya, bukan untuk presentasi juga. Walaupun tadi kita share juga beberapa cara presentasi dan cara cara buat presentasi, tapi ini mungkin bisa sebelum ini buat distribusi datanya di Blogsplotnya, dilihat kuartil 1, kuartil 2, sampai 3 persebaran datanya di mana Oh. antara dua variabel ini. Nah, itu tuh outliernya juga ternyata kalau biasanya kan outliernya kemungkinan ini outlier yang dipakai adalah outlier durasi panjang kan. Nah, mungkin karena outlier durasi panjangnya itu nggak banyak, mungkin itu bisa aja emang nggak berkorelasi, durasi panjang emang nggak berkorelasi dengan rating. Bahkan ini durasi emang kalau di film ini aku bisa lihat di scatter blog
titik-titik ya ini dia di rata-rata 7 sampai 7,5 lah. Bahkan desintinya mungkin malah 6 sampai 7 lah di situ. Jadi yang tinggi kayaknya juga sedikit. Hmm. Ini visualisasi data enak-enaknya itu sih. Kita nggak perlu berpikir secara statistik bener-bener angka. Tapi kayak cuma ngeliat aja, oh tahu nih. Nah investor biasanya gitu, udah terlatih. Dari sini oh korelasinya memang dikit nih. Bahkan dia berkumpul di rata-rata. Di rata-rata MDB-nya, rata-rata MDB-nya berkumpul di waktu yang rata-rata juga. Sekitar 90 sampai 120. Bahkan mungkin 100 yang 1 jam 30 menit tadi atau enggak 1 jam 45 menit kayaknya. Gitu. Tadi yang algoritma udah kamu hijauin, Zak? Oh, belum. Nah, hijauin, Zak. Soalnya kalau nggak dihijauin, nanti aneh banget dulu. Belum kukirim tapi. Nggak apa-apa sih. Ya udah deh. Nanti aja pas sudah selesai deh. Oke. Yang kedua, itu kalau bisa dibuka. Yang kedua nanti isinya apa ya? Presentasinya kayaknya. Duh. Oh, Nah, biasanya kalau lama ditutup, dia meminta untuk melakukan riset. 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 113. 113. Aduh. Aduh. Agak pusing tapi ya udah deh. Ya enak. Ya pusing emang sih. Statistik jujur aku dulu juga pusing. Karena bahkan nanti kalau statistik teori itu menurutku, ya ampun, buat apa sih ini? Tapi ya gitu, dipakai juga. Iya sih. Eh, Nah, selanjutnya slide deh. Slide. Selanjutnya ada PPT deh ini. teori. Yang tadi Teori. sih. Teori kan, PPT kan, presentasi. Iya, yang tadi. Nah, itu yang terakhir habis ini yang aku mau bahas sebenarnya cara presentasi. Yang tapi di sini ada bisa dibaca lagi aja. Aku apa ya? Oh ya. Ya intinya cara berpresentasi dan menurutku ini opsional, bisa dipelajari. Bahkan nanti di terakhir sebenarnya itu ada evaluasi buat seolah-olah kita jadi investor juga ke teman-teman kita. Jadi kalau tim biasanya gitu. Jadi antar tim nanti ngasih evaluasi. Tapi kan kita cuma 1 orang atau kak satu satu grup biasanya 10 orang ya mungkin ada 3 tim. Nah itu juga nanti di PPT-nya ada itu. Hmm. Ini nggak ada di PPT ini. Oh ini yang kemarin. Nah ini cuma outliernya ada dikit dan jauh-jauh sekali. Bisa dihapus tuh kalau terlalu jauh dan nggak terlalu banyak. Apa ya? Nah ini ada juga pakai ini. Jadi Eh, nggak tulis satu-satu. Jadi bisa semuanya dikasih tadi. Jadi tinggal milih. Nah ini bisa di scroll, dibanyakin, dikecilin. Menarik. Menarik sih, main-main aja. Semua data bisa dicoba sampai pusing. Bahkan orang bisa bohongin orang dengan data. Ada bukunya apa ya? Berbohong dengan statistik gitu judulnya. Tapi bahasa Inggris. Live with data apa-apa. Diagram dapat di orang yang didistribusikan. Hmm. Ini aku pakai yang juga nih.
bebas. Ini kalau ini Seaborn lebih menurut lebih bagus, gambarnya lebih bagus. Jadi kan kemarin kan 40 klip. Nah, ini pakai Seaborn, cari aja. Dan dia bisa ngasih semua pilihan. Bahkan ada namanya apa gitu aku lupa. Semua tabel, bentuk tabel apapun dijebrengin jadi satu. Tapi aku lupa. Sibon. Seaborn lebih bagus menurutku. Secara visual lebih bagus, secara tulisan notationnya lebih bagus dan lebih beragam. Nah, Oke. Plotly standar banget sih. Nah, Plotly itu kayak Excel. Kalau Seaborn naik kelas dikit. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, gimana? Ada tanya dulu lagi? Ini kita nggak beneran presentasi kan? Harusnya iya, tapi menurutku waktunya nggak mungkin dapat dan nggak usah juga. Aku nggak pernah ini presentasi yang ini. Soal nanti presentasinya masih ada presentasi lagi deh. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Habis ini apa ya? Game kayaknya. Nah, aku lihat. Habis ini kelasnya. Oh, machine learning. Masih ada hubungannya yang kemarin ini. Dan nanti ada presentasi juga yang terakhir juga. Oh ya, kalau yang terakhir. Terus habis machine learning ada game 3D Panda buat Minecraft. Terus terakhir ada web development buat back end database, front end. Udah gitu. Oke. Hmm, udah selesai nih. Dan di sini udah azan. Ih, pas sekali. Oke, hari ini kita udah belajar. Apa yang kamu dapat? Aku ada mikir, apa yang kamu dapat hari ini? Cara berpresentasi. Sebenarnya ya, cara presentasi sama ya bisa diusaha lagi. Terus cara membuat presentasi tadi cuma 2 sampai 3 menit untuk meyakinkan investor. Dan jangan lupa visualisasinya dikit aja, tapi ngena. Dan ingat, investor itu makhluk emosi, jangan hanya berpikir logis. Jadi emang harus logis perlu, tapi emosi itu sangat penting di dalam pitching ini. Gitu. Walaupun tidak dibaca Agung. Oke, sebelum aku tutup, ada ditanyakan? Nggak ada, udah. Kalau tidak ada ditanyakan, terima kasih telah hadir hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Bye-bye, happy weekend. Besok Senin masuk kan? Ujian. Buset. Oke, Ujian selamat dulu, belajar. ujian dulu. Siap. Thank you, Selamat Kak. belajar, bye. Selamat sore.